Molen TV. SAAB JAS 39 Gripen adalah sebuah pesawat tempur multiperan supersonik dari Swedia yang diproduksi oleh SAAB. Pesawat ini dijual oleh perusahaan Gripen International, sebuah joint venture antara SAAB dan BAE Systems. Pesawat ini sudah dipakai oleh Angkatan Udara Swedia, Ceko, dan Hungaria, serta sudah dipesan oleh Afrika Selatan dan Thailand. Jet tempur JAS 39 Gripen merupakan hasil pengembangan yang dikerjakan bersama antara SAAB Military Aircraft, Ericsson Microwave Systems, Volvo Aero Corporation dan Celsius Aerotech. Pesawat ini masuk dalam jenis pesawat tempur multiperan generasi keempat. JAS 39 Gripen menggabungkan kemampuan baru pada sistem avionik yang dikendalikan perangkat lunak, material modern, desain aerodinamis yang lebih maju, dan mesin dengan sistem yang sepenuhnya terintegrasi, dan hasilnya benar-benar sebuah pesawat tempur dengan spesifikasi multiperan. JAS 39 Gripen adalah pesawat tempur produksi Swedia pertama yang dapat digunakan untuk misi intersepsi, serangan darat, dan pengintaian. Tidak berlebihan jika nama pesawat ini dilengkapi dengan akronim JAS yang merupakan singkatan dari J sama dengan Jak udara ke udara, A sama dengan Attack serang, dan S sama dengan Spanning pengintaian, yang sekarang menggantikan jet tempur buatan Swedia generasi sebelumnya, Draken dan Viggen. Sebuah pembaharuan besar-besaran dari seri Gripen, yang sebelumnya disebut sebagai Gripen NG Next Generation, atau Super JAS, sekarang diberi nama JAS 39 EF Gripen mulai dikirimkan ke Angkatan Udara Swedia dan Brasil pada 2019. Perubahan dari seri C ke seri E termasuk badan pesawat yang lebih besar, mesin yang lebih kuat, kemampuan muatan senjata yang ditingkatkan, dan kokpit baru, arsitektur avionik, sistem peperangan elektronik, dan peningkatan lainnya. Pada tahun 1978, Angkatan Udara Swedia sedang membutuhkan pesawat tempur multiperan baru yang akan dioperasikan pada pergantian abad ke-20. Angkatan Udara Swedia juga telah mengkaji pesawat tempur buatan negara lain yang sudah ada, yaitu F-16 Fighting Falcon dan F-18 Super Hornet. Setelah proses evaluasi, Parlemen Swedia pada bulan Juni tahun 1982 memutuskan untuk melaksanakan proyek pengembangan JAS 39 Gripen, hingga tes terakhir diselesaikan pada bulan Desember tahun 1996. Angkatan Udara Swedia memerintahkan pembuatan 204 unit pesawat yang terbagi dalam 3 tahap. 30 pesawat telah selesai diproduksi pada tahap pertama. Sementara penyerahan tahap kedua sedang berlangsung yang terdiri dari 94 unit pesawat varian 1 awak dan 14 unit varian 2 awak. Lalu pada bulan Juni tahun 1997, tahap ketiga yang terdiri dari 64 unit JAS 39 Gripen telah disetujui oleh pemerintah Swedia. Jet tempur JAS 39 Gripen menawarkan kelincahan, sistem akuisisi target tembak yang canggih, radar multiperan yang kuat, persenjataan modern, dan kemampuan dalam peperangan elektronik komprehensif (EW). Pesawat ini juga dirancang untuk mengantisipasi semua ancaman pada masa kini dan masa depan. Pada tahun 1995, SAAB dan British Aerospace BAE menandatangani perjanjian untuk pemasaran bersama produksi JAS 39 Gripen. Kesepakatan ini membuat SAAB mendapatkan akses ke jaringan penjualan global British Aerospace serta dukungan pemerintah dalam pemasaran internasional. Selanjutnya British Aerospace mendapatkan hak untuk mengadaptasi versi ekspor JAS 39 Gripen menggunakan standar NATO. Perjanjian yang mengikat selama lebih dari 10 tahun di antara kedua perusahaan dirgantara tersebut menjadi dasar untuk konsolidasi antara SAAB dan British Aerospace. Hal ini juga membuka jalan bagi SAAB memperdalam integrasi dengan industri kedirgantaraan Eropa. Salah satu faktor penting pada jet tempur JAS 39 Gripen varian ekspor adalah sistem rudal pesawat. JAS 39 Gripen yang digunakan oleh Angkatan Udara Swedia dipersenjatai dengan rudal M120 AMRAAM, M9 Sidewinder, rudal anti kapal SAAB Dynamics RBS-15, dan rudal serang permukaan Maverick. SAAB Dynamics bekerja sama dengan produsen utama rudal di Eropa dalam pengembangan rudal udara ke udara baru untuk digunakan pada jet tempur ROV-30 Typhoon, Dassault Rafale, dan SAAB JAS Gripen. Dua proyek utama yang dikerjakan adalah pengembangan rudal Meteor ND Iris-T.
Meteor adalah rudal udara ke udara jarak menengah 10-12 km yang penembakannya dipandu radar. Rudal ini bisa jadi saingan Raytheon M120 AMRAAM. Pengembangan fitur rudal Meteor ini dikerjakan oleh BAE Dynamics, Saab Dynamics, Alenia Defesa, Marconi dan Jerman LFK. Sedangkan Iris T adalah rudal udara ke udara yang dipandu inframerah dan penyandang dana utama untuk biaya pengembangannya adalah Jerman. Pihak lain yang terlibat dalam pengembangan Iris T adalah Bodensewer Gratechnik and Saab Dynamics. Dalam merancang pesawat ini, Saab memilih desain Canard yang tidak stabil. Canard memberikan pitch rate tinggi dan hambatan yang rendah sehingga memungkinkan pesawat untuk terbang lebih cepat, lebih jauh dan mengangkut lebih banyak beban. Kombinasi sayap Delta dan Canard memberikan Gripen performa yang lebih baik dalam hal karakter terbang maupun lepas landas dan mendarat. Avionik yang total menyatu membuat pesawat ini mampu diprogram. Pesawat ini juga mempunyai perangkat perang elektronika internal, sehingga membuatnya mampu mengangkut beban maksimal tanpa mengorbankan kemampuan perang elektronikanya. Kemampuan yang diinginkan untuk Gripen dari awal adalah mampu lepas landas dari landasan pacu sepanjang 800 meter. Pada awal proyek ini, semua penerbangan yang dilakukan dari landasan Saab di Linköping menggunakan acuan sebuah garis kotak berukuran 9 tanda kali 800 meter yang dicat di landasan pacu. Jarak pengereman juga diperpendek dengan memperbesar rem udara, menggunakan kontrol permukaan untuk menekan pesawat ke arah bawah, membuat rem lebih bertenaga menekan ke bawah dan langkah berikutnya adalah memutar Canard ke arah depan, mengubah Canard menjadi rem udara yang besar, untuk menekan pesawat ke bawah lebih hebat lagi. Satu kemampuan menarik dari Gripen adalah kemampuannya untuk mendarat pada jalanan umum, yang merupakan salah satu strategi pertahanan Swedia. Begitu mendarat, pesawat ini bisa diisi bahan bakar dan dipersenjatai lagi dalam 10 menit oleh 5 orang kru darat yang beroperasi dari sebuah truk, kemudian Gripen terbang kembali untuk melaksanakan misinya. Untuk jangka panjang Saab mempertimbangkan untuk menggunakan mesin yang lebih baru seperti General Electric F414 atau versi thrust vectoring dari mesin EJ200 milik Rowiter Typhoon dan tangki bahan bakar tambahan atau perpanjangan badan pesawat untuk jarak tempuh yang lebih jauh.